Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan membangun dan memperkuat keterampilan interpersonal. Pembelajaran dalam video ini akan membahas mengenai teknik mendengarkan dengan penuh perhatian, teknik berkomunikasi secara tertulis, dan teknik berkomunikasi secara nonverbal. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, di video bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai teknik mendengarkan dengan penuh perhatian. Seperti telah kita ketahui, bahwa keterampilan interpersonal terbagi dalam 4 bentuk, yaitu verbal, mendengarkan, tertulis, dan nonverbal. Jika sebelumnya kita lebih banyak membahas komunikasi verbal, pada bagian ini kita akan lanjutkan membahas bentuk komunikasi berikutnya, yaitu mendengarkan, tertulis, dan nonverbal. Dalam komunikasi interpersonal, selain kemampuan berbicara dengan orang lain, kemampuan mendengarkan atas apa yang disampaikan orang lain juga tidak kalah penting. Sebagai guru, meskipun dalam proses pengajaran Anda lebih banyak berbicara menjelaskan materi, namun Anda juga harus bisa menjadi pendengar yang baik ketika siswa menyampaikan sesuatu, baik yang terkait dengan materi ajar ataupun hal-hal lain di luar itu. Kemampuan mendengarkan yang dimaksud adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian melibatkan lebih dari sekadar mendengarkan apa yang dikatakan seseorang. Jenis komunikasi ini mengharuskan Anda untuk memahami pihak lain. Perhatikan bahasa tubuh, fokus sepenuhnya pada mereka, serta pertimbangkan posisi mereka dan cara mengembangkan sudut pandang mereka. Singkatnya, saat mendengarkan dengan penuh perhatian, maka badan, pikiran, dan hati harus selaras saat melakukan komunikasi ini. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah memiliki kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian? Berikut ini ada sejumlah pertanyaan yang bisa Anda tanyakan terlebih dahulu pada diri Anda sendiri. 1. Apakah Anda sering menginterupsi atau memotong ketika orang lain sedang berbicara dengan Anda? Jika Anda sering memotong pembicaraan orang lain, sama saja dengan Anda memotongnya di tengah-tengah apa yang sedang dipikirkannya, dan ini akan membuatnya frustasi. Anda akan dianggap sebagai orang yang mau menang sendiri dan merasa hanya ucapan Anda lah yang perlu didengarkan, dan orang lain tidak. 2. Saat berbicara, apakah Anda mengabaikan dan tidak mempertimbangkan situasi lawan bicara Anda? Dalam bahasa Inggris, Anda menjumpai dua kata yang artinya sama, namun sebenarnya berbeda, yaitu listening dan hearing. Listening dan hearing ini keduanya dalam bahasa Indonesia berarti mendengar. Nah, mendengarkan atau listening ini lebih dari sekadar mendengar atau hearing. Ketika Anda mendengarkan seseorang, Anda perlu mempertimbangkan sudut pandang mereka. Jika Anda tidak memikirkan tempat asalnya, Anda mungkin tidak menerima pesan yang benar. 3. Apakah Anda sibuk memikirkan perasaan Anda saat orang lain berbicara pada Anda? Anda tidak akan mungkin bisa mendengarkan apa yang disampaikan orang lain jika Anda sibuk memikirkan hal-hal lain saat orang itu sedang berbicara pada Anda. 4. Apakah Anda sering berbicara dengan orang lain sambil melakukan aktivitas lain, seperti menjawab pesan singkat di ponsel? Anda membutuhkan konsentrasi saat mendengarkan dengan penuh perhatian. Itulah yang pantas diterima orang lain, dan apa yang Anda harapkan ketika Anda berbicara dengan seseorang. Ketika Anda sibuk dengan ponsel, sementara orang lain sedang berbicara pada Anda, itu menunjukkan bahwa Anda tidak menghormatinya dan tidak menganggap penting apa yang ingin disampaikan orang tersebut. 5.
Saat orang berbicara dengan Anda, apakah Anda kesulitan mengingat detail-detail penting dari apa yang disampaikan lawan bicara Anda? Jika jawabannya ya, ini mengindikasikan bahwa Anda tidak cukup memperhatikan. Tentu saja ada kondisi medis yang memungkinkan memengaruhi memori Anda. Namun, jika Anda sehat dan orang-orang sering memberitahu bahwa mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak Anda ingat, maka Anda perlu berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian. 6. Apakah Anda memiliki hubungan yang tidak memuaskan dengan banyak orang? Ada banyak alasan orang memiliki masalah hubungan. Namun, jika Anda tidak memiliki hubungan yang bermakna dalam hidup, mungkin Anda bukan pendengar yang baik. Ada juga kemungkinan bahwa Anda memberikan waktu Anda kepada orang yang salah. Dari 6 pertanyaan tersebut, pertanyaan mana saja yang masih sesuai dengan diri Anda? Jika lebih dari 3 pertanyaan Anda menjawab ya, artinya Anda harus melatih kemampuan mendengarkan Anda supaya mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena keahlian ini sangat penting bagi guru dan akan memberikan dampak yang baik bagi para siswa. Guru yang mempraktikkan teknik mendengar dengan penuh perhatian ini dalam proses belajar mengajar akan mendorong siswanya untuk berani menyampaikan harapan maupun gagasannya, karena siswa tersebut yakin bahwa Anda mengikuti percakapan dengan serius dan Anda benar-benar tertarik mendengarkan apa yang ingin disampaikan olehnya. Mendengarkan dengan penuh perhatian berarti Anda mencurahkan perhatian untuk memahami siswa dan permasalahannya. Ketika Anda mendengarkan untuk memahami, maka Anda mencurahkan perhatian untuk memperhatikan pesan verbal dan pesan nonverbal dari siswa atau lawan bicara Anda. Tapi, jika Anda mendengarkan untuk menjawab, menghakimi, atau membalas argumen, maka Anda hanya mendengarkan sebagian dari apa yang diucapkan lawan bicara Anda. Dan sepanjang lawan Anda bicara, Anda sibuk menyusun di dalam benak Anda apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Dengarkan dengan penuh perhatian dan dengarkan untuk memahami lawan bicara Anda. Berikut adalah 5 tips yang dapat Anda lakukan untuk melakukan kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian. 1. Perhatikan baik-baik. Ketika siswa sedang berbicara pada Anda, pastikan posisi Anda menghadap padanya dan berikan perhatian penuh kepadanya. Hindari aktivitas lain, seperti melihat jam tangan, melihat ponsel, atau melihat orang lain. 2. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Saat siswa sedang berbicara pada Anda, waspadai bahasa tubuh Anda. Lengan yang dilipat di depan dada dapat membuat Anda tampak tertutup atau menyiratkan pesan bahwa Anda defensif. Jika ini sudah menjadi kebiasaan Anda, belajarlah untuk mengubahnya. Anda bisa menggunakan beberapa ekspresi wajah seperti anggukan atau senyuman. 3. Berikan umpan balik untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dalam hal ini, siswa Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan relevan, mencoba merenungkan apa yang telah dikatakannya, dan meringkas apa yang disampaikannya sebagai bukti bahwa Anda memperhatikan apa yang siswa Anda coba sampaikan kepada Anda. 4. Tanggapi dengan tepat. Tanggapi pernyataannya secara terbuka dan jujur dengan nada suara yang sesuai. Perlakukanlah siswa seperti bagaimana yang Anda inginkan untuk diperlakukan. 5. Tunda penilaian. Hindari membuat asumsi, bersikaplah empati dan tidak menghakimi. Dengarkan terlebih dahulu seluruh pesan yang disampaikan si pembicara sebelum menyelanya dengan komentar Anda sendiri. Nah, demikianlah pembahasan mengenai teknik mendengarkan dengan penuh perhatian. Yuk kita lanjut ke video berikutnya untuk membahas mengenai bagaimana cara berkomunikasi secara tertulis dan secara nonverbal. Sampai jumpa dan salam luar biasa.